Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang perpajakan. Adapun anggotanya, saya Rizky Maulana, Saya Aditya Gunawan. Saya Muhammad Anwar. Saya dengan Suganda. saya Johan. Perpajakan, pengertian perpajakan. Perpajakan merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak dan merupakan hal yang penting bagi pebisnis untuk membuat perencanaan pajak, baik bagi bisnis maupun seseorang. Fungsi perpajakan. 1. Fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. 2. Fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. 3. Fungsi pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti yang mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Manfaat perpajakan. A. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk belanja pegawai sebagai dengan biaya berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan sarana jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi, dan lain sebagainya. B. Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh kalangan masyarakat. C. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. D. Membayar utang negara ke luar negeri. E. Pajak digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. F. Menunjang jalannya roda pemerintah. Ciri-ciri pajak. 1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Hal ini berarti setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. 2. Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Apabila seseorang wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. 3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung karena pajak berbeda dengan langsung menerima manfaat dari pajak yang dibayar, tetapi wajib pajak akan mendapatkan manfaat berupa perbaikan jalan raya di daerah, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan, dan lain-lainnya. 4. Pajak diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia. Jenis-jenis perpajakan. 1. Jenis pajak berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung, indirect tax. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya, pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. Pajak langsung (direct tax). Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak.
Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya, pajak bumi dan penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan. 2. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak daerah dan pajak negara. Pajak daerah lokal. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, PBHTB, PBB, pendesaan dan perkotaan, dan pajak daerah lainnya. Pajak negara pusat. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait yakni DJP, contohnya PPN, pajak penghasilan, PPH, PPNBM, Bea Materai, PBB, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 3. Jenis berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang mengambilannya berdasarkan objeknya. Contoh, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan masih lainnya. Pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang mengambilannya berdasarkan subjeknya, contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.